Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Apa kabar, Pak Roy? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat, Pak Roy ya? Sehat, selalu bahagia. Oke. Iya, Pak Roy. Jadi sebelum kita melakukan Pak Roy melakukan coaching sebagai langkah awal di sini saya sebagai supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Roy ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada pelaksanaan coaching ini, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Roy memberikan pertanyaan berbobot nanti ke Coach I, sehingga bagaimana Coach I tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan Pak Roy sebagai coach. Kemudian pertanyaan tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Pak Roy? Sudah siap? Siap. Siap, Pak Arif. Dari beberapa kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang Pak Roy mau kembangkan secara spesifik dalam observasi tersebut? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi present, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Ya, jadi sebagai pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa indikator Pak Roy yang inginkan dalam proses coaching ini? Bagaimana Pak Roy? Iya, Pak. Bisa diulang, Pak? Ya, jadi dari proses coaching nanti itu, kira-kira indikator yang bagaimana yang Pak Roy inginkan dalam proses coaching tersebut? Iya, maaf Pak, tadi agak itu suaranya putus-putus. Yang saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang ingin saya temukan, Pak. Oke, baik kalau begitu. Sampai di sini dulu ya untuk pra observasinya Pak Roy. Silahkan Pak Roy melakukan proses coaching dengan baik ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan baik dan coach pun bisa menemukan solusi terbaik ataupun progres terbaik yang bisa diangkat oleh coach. Assalamualaikum, Bu Rita. Waalaikumsalam, Pak Roy. Apa kabarnya, Bu Rita? Alhamdulillah baik, Pak Roy. Pak Roy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Bu Rita yang sudah memberikan waktu untuk saya dalam melakukan kegiatan coaching pada hari ini, Bu Rita. Ya, sama-sama Pak Roy. Jadi Bu Rita, jadi gini Pak Roy, tadi itu kan saya ngajak Pak Roy ketemuan. Itu ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Roy. Mudah-mudahan Pak Roy punya waktu. oh iya, alhamdulillah Bu Rita saya punya waktu. Kira-kira permasalahan apa yang sekarang sedang Ibu Rita hadapi
Mungkin Bu Rita boleh cerita sedikit tentang permasalahan yang Ibu Rita hadapi sekarang. Jadi saya ini sebenarnya sedang bingung Pak Roy, bingung dengan situasi yang saya hadapi sekarang. Ya Bu. Tadi kan saya masuk kelas. Nah, belum mulai materi, tiba-tiba ada siswa saya, Bu saya, Pak, saya pikir kenapa? Bu bisa curhat enggak? Nah itu mereka bilang kan. Terus saya bilang ya silahkan. Kebetulan kan saya juga wali kelas di situ. Terus siswa saya tuh bilang kami mau curhat Bu mengenai situasi pembelajaran di kelas gitu. Siswa saya bicaranya tadi. Ya. Saya bilang memangnya ada apa? Kami bosan Bu pada pelajaran tertentu. Mereka bilang. Bukan cuma satu atau dua orang yang bilang nih Pak, kebanyakan di kelas saya bilangnya seperti itu. Memangnya ada apa? Saya bilang, ada ibu itu tuh Bu, dia cuma ngasih catatan, terus dia nggak menjelaskan. Catatannya banyak sekali. Terus yang lain bilang lagi, ada juga Bu, guru yang cuma ngasih tugas. Kalau kita kerjakan, tugasnya malah nggak dikoreksi Bu. Nah, jadi itu yang menjadi beban pemikiran saya sekarang ini Pak Roy. Memang di dalam pembelajaran selalu ada permasalahan yang muncul ketika kita dalam melakukan pembelajaran di kelas Bu. Terkadang ada siswa yang tidak senang dengan pembelajaran yang telah kita sampaikan, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, sejauh ini apakah Ibu sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran siswa tersebut? Apakah apa yang dikatakan siswa tersebut benar, ada apa adanya? Saya seperti itu. Ya, saya memang menanyakan juga dengan siswa-siswa saya dan ternyata kebanyakan dari mereka memang berbicara seperti itu Pak. Kalau cuma satu dua kan itu mungkin tidak betul, Iya, tapi ternyata ini kebanyakan siswa di kelas saya. Nah ceritanya seperti itu. Jadi memang ternyata situasinya memang betul seperti itu gitu. Jadi kalau memang cuma satu dua orang siswa saja yang berbicara, kita kan masih 50-50 apakah pembicaraan siswa itu benar atau tidak ya Bu ya. Tapi Ya, kalau betul. memang sudah hampir 50% bahkan lebih dari siswa itu berbicara berkenaan dengan permasalahan tersebut, berarti mungkin terjadi hal tersebut. Nah, kemudian setelah siswa itu berbicara dengan Ibu, apakah Ibu sudah melakukan observasi atau pendekatan terhadap guru yang dibicarakan siswa tersebut? Iya Pak, saya udah observasi dan ternyata memang begitulah keadaan di kelas saya Pak. Memang mereka mengeluh semuanya tentang beberapa guru dengan cara mengajarnya seperti itu. Jadi saya kan jadi kasihan lihat siswa saya tidak tenang belajar. Pernahkah Ibu melakukan pendekatan terhadap guru tersebut, membicarakan tentang sistem pembelajaran yang baik supaya anak-anak lebih tertarik, lebih senang dengan pembelajaran yang Ibu tersebut sampaikan, tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih menyentuh, jangan membuat guru tersebut tersinggung dan bagaimana seperti itu. Rencana saya seperti itu Pak. Saya menunggu waktu yang tepat ya, untuk berbicara pada guru tersebut. Karena maklum Pak, gurunya kan cukup senior. Jadi saya takut mereka tersinggung kalau misalnya saya sedikit mengoreksi bagaimana cara belajar mereka gitu Pak. Ya betul Bu. Memang terkadang kita jadi guru ini tanggung jawabnya sangat besar sekali Bu. Kadang siswa ada curhat kepada kita terhadap guru si A dan si B, sementara kita mau meluruskan, tapi tentunya salah bicara ya Bu. Anak saya ini nangis gim Pak. Assalamualaikum Bu Rita, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Roy, alhamdulillah baik Pak. Pak Roy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya juga
keadaan sehat hari ini, Bu. Gimana Bu Rita? Mau ketemu sama saya ya, Bu? Iya Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Bisa nggak Pak? Tentu saja bisa, Bu Rita. Kira-kira apa yang ingin Bu Rita sampaikan, silakan saja Bu Rita. Jangan sungkan ya bertanya dengan saya, berbicara dengan saya. Saya sedang bingung nih Pak, apakah Bapak bersedia berbagi dengan saya Pak? Oh, tentu saja Bu Rita. Memang setelah pembicaraan dengan saya, apa yang Ibu harapkan, Bu? Mudah-mudahan setelah kita berbicara nih Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Oh begitu, tentu saja boleh Bu. Saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bu Rita. Jika boleh saya tahu permasalahan Ibu itu seperti apa, Bu? Begini Pak, tadi kan saya masuk kelas. Nah, ada beberapa siswa yang bercerita tentang suasana di kelas saya Pak. Kebetulan kan saya di sini sebagai wali kelas. Nah, jadi mereka tuh pas saya masuk tuh curhat gitu Pak. Oh, jadi Ibu masuk kelas kemudian ada beberapa siswa yang bercerita kepada Ibu. Nah, kalau boleh tahu cerita apa Bu murid itu? Mereka tuh bercerita Pak, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang membuat mereka tuh tidak bersemangat Pak kalau belajar. Mereka tuh bosan gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi mereka merasa tidak semangat belajar pada jam-jam tertentu ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, kalau boleh saya tahu penyebabnya kenapa ya Bu? Menurut mereka Pak, murid-murid saya ini bilang gini, ada guru yang hanya ngasihkan catatan, kemudian tidak menjelaskan. Kemudian ada juga guru yang memberikan tugas, udah dikerjakan tapi malah tidak dikoreksi Pak. Jadi kan saya kasihan dengan anak saya ini nih, udah capek-capek ngerjakan tugas tapi malah tidak dikoreksi sama gurunya. Oh begitu ya Bu. Jadi setelah Bu Rita mengetahui permasalahannya, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Awalnya kan setelah saya mendapatkan laporan dari murid-murid saya, rencana saya itu saya ingin berbicara langsung dengan guru tersebut. Tapi saya agak khawatir Pak dengan kalau saya bicara langsung. Nah, apa yang Ibu khawatirkan Bu? Saya takut Pak, rekan saya itu tersinggung kalau misalnya saya mengoreksi atau memberikan masukan bagaimana cara mereka belajar Pak. Oh, jadi Ibu itu khawatirnya tuh siswanya tersinggung. Guru tersebut tersinggung. Ya. Nah, apakah Ibu sudah mencobanya Bu? Belum Pak, karena kan ya itu saya takutnya itu Pak, pas ngomong dia malah tersinggung Pak. Nah, bagaimana Ibu tahu rekan Ibu itu akan tersinggung sementara Ibu aja belum mencobanya? Ibu coba dulu. Iya juga ya Pak ya, kok saya udah takut duluan padahal saya belum ngomong sama guru tersebut. Oke kalau begitu Pak, nanti akan saya coba untuk berbicara dengan rekan saya Pak. Baik Bu, rencana Ibu sangat sudah bagus sekali. Jadi bagaimana Ibu membicarakan dengan rekan Ibu? Mungkin saya akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan rekan saya. Kemudian saya akan bicarakan secara baik-baik mengenai masukan-masukan dari murid-murid saya Bu. Saya juga akan memberikan masukan supaya rekan-rekan saya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mempelajari bagaimana supaya metode mengajar mereka bisa berubah sehingga murid-murid saya bisa nyaman dan betah dengan metode yang mereka terapkan. Saya juga akan menganjurkan nih kepada mereka untuk mencari referensi entah itu di media sosial, Instagram, Facebook, atau YouTube
Nah, untuk meningkatkan bagaimana cara mereka mengajar di kelas, Pak. Nah, baik sekali Bu. Rencana yang Ibu rencanakan itu sudah bagus. Jadi, bagaimana komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalahnya, Bu? Nah, untuk komitmennya saya akan tetap melakukan tetap melakukan berbicara dengan teman-teman saya, dengan rekan saya, sampai mereka melakukan perubahan-perubahan dalam mengajar, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Nah, sekarang kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk tetap pada komitmen penyelesaian masalah Ibu tadi itu, Bu? Siapa? Ya, untuk membantu saya, Pak, saya bisa memberikan masukan kepada sekolah saya, kemudian rekan-rekan saya, supaya kegiatan pembelajaran semakin baik. Kalau perlu, Pak, saya menyarankan ada semacam IHT lah. Nah, IHT agar semua guru bisa berkembang kemampuan dalam mengajar, Pak. Yes, mantap sekali planning Ibu ke depan. Kita memang harus saling berkolaborasi, Bu, dan bekerja sama itu sangat diperlukan agar berjalan dengan baik. Iya, Pak. Memang itu yang akan saya laksanakan seperti itu, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Nah, lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Nah, untuk tindak lanjutnya, Pak, secara berkala rencana saya akan terus mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas saya dengan cara mungkin bisa meminta masukan dari murid-murid saya supaya saya jadi tahu nih, Pak, oh apa sih ada masalah di kelas saya. Nah, kalau udah tahu kan saya bisa cepat tanggap, bisa langsung merespon dan bisa menyelesaikan permasalahan di kelas saya dengan cepat. Nah, bagus sekali planning yang Ibu targetkan ke depannya. Saya sangat setuju dengan rencana yang Bu Rita planningkan. Baik Ibu, dari perbincangan ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dari tadi, Bu? Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega sekali. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Nah, rasanya beban di hati saya ini berkurang, Pak. Ada yang mengganjal itu sedikit demi sedikit mulai menghilang, gitu, Pak. Alhamdulillah, perbincangan yang luar biasa, Bu, hari ini. Semoga Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu dengan semangat. Kira-kira apa masih ada yang perlu kita bicarakan lagi, Bu Rita? Saya kira cukup, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga Bapak sudah mau berbagi dengan saya, Pak. Sama-sama, Bu Rita. Baik, saya, Ibu Rita, sudah mendapatkan solusinya. Sudah dapat pencerahan, sudah bisa saling berbagi. Bukan saling menasihati ya, Bu Rita, tetapi saling berbagi pengalaman dan mencari solusi secara bersama-sama. Dan saya doakan semoga Ibu Rita bisa beraktivitas dengan lancar, bisa memberikan pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Senang bisa berbagi dengan Bu Rita. Baik, Bu, saya undur diri ya, Bu. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi. Assalamualaikum, Bu Rita. Waalaikumsalam, Pak Roy. Baik, Pak Roy. Sebelum penutupan, ya, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Pak Roy lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali, Pak Roy. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Roy lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tadi yang ingin dicapai? Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai alur cerita, Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan aksi. Sehingga alur tersebut bisa membantu coach untuk mengungkapkan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik, Pak Roy. Menurut saya sebagai observer,
proses coaching tadi itu antara Pak Roy dengan Ibu Rita itu sudah terlaksana dengan baik. Proses alurnya pun sudah sesuai. Iya. Dengan menggali permasalahan, ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rita, sehingga Bu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan menurut saya juga alur coachingnya sudah sesuai dengan prinsipnya. Untuk yang pertanyaan terakhir ini Pak Roy, ya, apalagi kira-kira yang Pak Roy ingin kembangkan berdasarkan dari setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang ingin dilakukan selanjutnya? Yang ingin saya lakukan yaitu kemampuan coaching saya, Pak. Saya akan sering-sering melakukan coaching supaya kemampuan coaching saya lebih baik lagi dan saya bisa menggali potensi saya, rekan sejawat maupun murid saya. Oke, iya. Ya, baik Pak Roy ya. Semoga kedepannya proses coachingnya itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih memberikan solusi yang terbaik bagi siapapun yang di coaching dan menemukan hal-hal yang lebih bermakna. Baik, ya. Saya pikir cukup untuk proses kita hari ini, Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Sudarman. Baik.